Tafadhal Kiai. Makasih ya. Yang pertama, orang-orang Wahabi biasanya menolak amalan-amalan kita pakai dalil. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya amalan ini baik, pasti generasi salaf mendahului kita melakukan. Ini kaedahnya kaedah apa? Kaedah ini asalnya dari mana? Sebenarnya kaedah ini asalnya dari orang musyrik. Ini gak kita pakai. Mengapa kita tidak memakai dalil ini? Kalau ini dipakai, ini bertentangan dengan dalil di dalam hadis. Dalil di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Nah, artinya apa? Dalam urusan kebaikan kita dianjurkan inovasi, membuat kebaikan-kebaikan perkara baru, kebaikan-kebaikan yang baru dianjurkan memang. Ini dalil bid'ah hasanah. Jadi maksud man sanna fil islami sunnatan hasanah itu bukan bid'ah hasanah. Di sini Nabi menggunakan kata sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jadi siapa yang melakukan satu ketaatan yang memang ketaatan itu disyariatkan dalam Islam, ada syariatnya, ada contohnya dari Nabi SAW, ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Iya, ini maknanya. Lalu ketaatan yang dia lakukan itu diikuti oleh orang banyak, maka dia yang pertama kali mencontohkannya, dijelaskan keutamaan. Orang yang menjadi pelopor kebaikan, yang menjadi contoh dalam hal kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan dirinya sendiri dan pahala dari kebaikan orang-orang yang mengikuti dia, yang mencontoh dia, yang termotivasi karena ulah dia, karena perbuatan dia, karena contoh dia. Gitu ya. Jadi dia dapat tambahan plus pahala dari orang-orang yang mencontohnya, mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mencontoh tadi sedikit pun. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini man sanna fil islami sunnatan hasanah maknanya bukan buat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW maupun para sahabatnya. Karena membuat amalan yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah perkara yang terlarang. Dede, ini yang diperdebatkan Dede ya, di kalangan teman-teman kita Ustadz Salafi ya, terutama di dalam mentafsirkan man sanna sunnatan hasanatan, siapa saja yang bikin sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka orang yang membuat sunnah ini, membuat tradisi yang baik ini akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa saja yang membuat sunnah nauzubillahi min dzalik yang jelek, maka falahu wizruha, maka baginya dosa daripada sunnah yang jelek itu, wa wizru man amila biha, dan dosa tetap dia dapat kiriman dosa dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Nah, hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama-ulama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah tentang bolehnya atau adanya istilah namanya bid'ah hasanah. Bid'ah
hasanah itu. Man sanna sunatan hasanatan. Siapa yang bikin sunnah yang baik. Berarti ini belum ada pada zaman Rasulullah. Kan bikin gitu ya. Berarti kalau bikin baru berarti belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijadukan misalnya sekarang Maulid atau Isra Mi'raj misalnya, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan nuzul Quranul Karim misalnya, dijadikan sebagai sunnatun hasanah, maka setiap orang yang melakukan perayaan Isra Mi'raj, setiap orang yang melakukan Maulid, setiap orang yang melakukan nuzul Quran dan perayaan-perayaan ya yang lainnya, maka dia tetap mendapat pahala orang yang pertama kali mencetuskan atau membuat maulid pertama. Ini bagi ulama yang menganggap maulid itu adalah sesuatu yang bid'ah hasanah. Nah, ini kalau bicara tentang salafi itu panjang anunya. Ya. Kalau berbicara tentang apa? Salafi. Saya sendiri ya, Dedek, sampai sekarang masih bingung itu dengan istilah bid'ah yang tidak boleh menurut salafi itu. Maksudnya bid'ah yang tidak boleh itu yang mana ya? Kalau kita misalnya berpotakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah, kulun diarti semua, berarti pokoknya yang tidak ada pada zaman Rasulullah, baik itu yang sifatnya sifatnya duniawiyah atau ibadah, adah maupun ibadah, tetap jadinya bid'ah. Kalau diartikan semua tanpa kecuali, akhirnya HP bid'ah, pesawat bid'ah, mau haji pakai pesawat berarti bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi belum ada pesawat. Oke. Akhirnya dibagilah periode itu, ada yang sifatnya ada dan ada yang ibadah, ada yang itu ya artinya dunia dan ada yang untuk ibadah. Nah, yang dibid'ahkan itu adalah semua berbentuk ibadah. Semakin menggerucut gitu ya. Sekarang ibadah. Berarti kulun yang tadi itu udah batal itu. Kulun menunjukkan semuanya. Oh, kulun yang dimaksud di sini adalah kulun yang hubungannya dengan ibadah. Semua bid'ah yang hubungannya dengan ibadah. Yang hubungannya dengan ibadah. Semua yang berhubungan dengan ibadah pokoknya bid'ah. Ya, oke. Nah, terus ibadah yang bagaimana lagi itu? Yang kira-kira kalau dilakukan oleh orang itu menjadi bid'ah. Yang dolalah gitu ya. Yang sesat. Berarti kalau tidak pernah misalnya dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, kemudian kita lakukan, kita jadikan menjadi rutinitas, tidak boleh, bid'ah. Akhirnya teman mengatakan, oh kalau begitu, kalau kita bikin pengajian rutinitas malam Jumat atau malam Sabtu, oh berarti bid'ah itu. Kenapa? Loh, karena pengajian itu adalah ibadah. Pengajian itu ibadah enggak itu, Pak? Ibadah ya. Oh berarti kalau dirutinitaskan berarti khusus dalam satu waktu berarti bid'ah gitu. Oh bukan begitu maksudnya. Nah, terus maksudnya apa? Oh maksudnya bid'ah dalam ibadah itu adalah khusus ibadah mahdhah. Nah, oh semakin mengerucut terus itu. Akhirnya sebenarnya jadi kita bukan berpatokan kepada nabi lagi itu, tetap berpatokannya kepada ulama jadinya itu. Kan jadinya berpatokannya kepada penafsiran pendapat ulama jadinya, bukan dari nabinya sendiri. Oh yang dimaksud tidak boleh di sini diadakan itu adalah ibadah mahdhah. Oke. Ibadah mahdhah itu yang mana dulu lagi gitu. Perlu dirumuskan gitu adalah sekarang apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah itu lagi. Nah ini kalau tidak tepat definisinya, rumusannya, jadi bisa salah paham juga nanti. Oh yang dimaksud dengan ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang memiliki waktu tertentu, cara pengerjaannya tertentu, artinya memiliki cara-cara tertentu. Nah itu yang tidak boleh.
Nah kalau ibadah madhah misalnya didefinisikan seperti tadi itu, maka sholat itu hadirin tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah, persis harus pas seperti Rasulullah SAW itu, tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Oke, kalau kita misalnya berpendapat seperti itu, tapi di Mekah sendiri hadirin, di Mekah sendiri itu kalau namanya malam terakhir bulan Ramadan, itu doanya di waktu terakhir itu, adik saya mengatakan hampir setengah jam katuan katanya itu doanya. Nah seharusnya ya tidak boleh dong kalau begitu. Kenapa? Pada zaman Rasulullah SAW itu tidak pernah pada malam terakhir bulan Ramadan itu sampai doanya itu di waktu sholat. Ini madoh bener ini. Uang Kanteragung udah kalau ada istilah 1000% itu 1000% itu mahdohnya namanya sholat itu. Berarti seharusnya jangan ada penambahan kan gitu, persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Ada yang mengatakan waktu saya bahas tentang Sayyidina, oh kalau di dalam sholat tidak boleh ditambah Sayyidina. Kenapa? Karena di sana ada ibadah mahdoh. Karena sholat itu adalah ibadah mahdoh. Nambah Sayyidina tidak boleh, tapi doa sampai setengah jam boleh. Nah, saya sendiri semakin bingung itu hadirin ya. Nah, ini maksudnya bid'ah yang tidak boleh itu yang mana? Yang kita contohkan yang sebelumnya itu, misalnya yang kita contohkan ya, yang di video yang sebelumnya itu masuk azan. Azan itu benar-benar mahdoh hadirin ya. Siapa yang mengatakan azan itu tidak mahdoh? Karena lafaznya lafaz tertentu yang digunakan. Nah ini kadang-kadang hadirin kita bagaimana ya, bingung sendiri gitu ya. Saya sendiri itu bingung yang dimaksud yang sebenarnya yang mana gitu ya. Mengucapkan usolli tidak boleh hadirin. Haram itu mengatakan usolli fardhu subhi dan sebagainya sebelumnya. Nah itu ibadah madhah, jangan ditambah-tambah karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Di saat di Saudi, di saat di Mekah ada muballigh sautul imam yang menyampaikan suara imam, kok enggak bid'ah? Padahal sekali lagi ini sebatas pengetahuan saya itu ya. Enggak ada ya yang saya tahu yang muballigh ada di belakangnya itu yang menyampaikan suara imam. Ada penjelasan mengatakan hadirin ya, pertama yang mengeraskan suaranya itu adalah imam, itu pun di saat dia takbir saja. Nah, terus ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar mengeraskan suaranya karena pada saat itu Rasulullah sedang sakit, tidak mampu untuk mengangkat suaranya. Oke, berarti faktornya. Nah, seharusnya kalau ilatnya udah hilang, berarti jangan diadakan. Kalau suara imamnya kecil, perlu disampaikan oleh orang yang di belakang misalnya. Oke, tidak masalah. Tapi tetap aja bid'ahnya namanya itu. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu zaman Rasulullah SAW. Nah sekarang di Masjidil Haram atau masjid-masjid yang mengikuti di Masjidil Haram, di Kubah Mas, di Istiqlal, enggak ada itu. Tetap ada mubaliknya. Padahal imamnya suaranya sudah besar, tanpa harus ada mubalik, tetap suaranya imam itu besar. Kan gitu. Karena pakai mic langsung yang ada di mulut gitu imam tersebut, sehingga suaranya besar. Nah kalau sudah didengar oleh makmum misalnya imamnya, seharusnya ya jangan ada mubalik. Nah itu maksud saya. Giliran kita mengatakan usolli karena untuk supaya terbantu niat kita di dalam sholat, kemudian tidak boleh. Artinya bid'ah. Nah kemudian tadi di saat ada mubalik di luar bahkan di dalam sholat tempatnya itu, kemudian dilakukan. Apakah ini termasuk ndak bid'ah atau bagaimana ya? Nah ini saya sendiri masih bertanya dari ya.